Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Karena sampai saat ini kita boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan dan kasih setia yang selalu ditunjukkan Tuhan bagi kita. Haleluya. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami saat ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini, baik seluruh jemaat-Mu juga yang mungkin di rumah. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini kami, ini hati kami, ini segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa, Kau mengurapi kami, Kau menjamah, Kau berkati Tuhan. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang boleh dinyatakan. Roh-Mu saja Tuhan yang boleh melingkupi, menerangi setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang dimasyurkan Bapa. Kami menolak segala roh-roh yang ingin mengacaukan ibadah kami. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang diagungkan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan. Kau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kurangan suatu apapun. Dan biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang bertata di dalam kehidupan kami saat ini. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa selain Kau tiada yang lain Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Nyatakan bahwa selain Kau tiada yang lain Tuhan. Besarlah. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Surga. Sekalipun dagingku berdaya, ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan.
perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kami sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami mau sanjung namamu Tuhan, tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Besarlah namamu, besarlah Engkau Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau yang layak dimasyurkan, yang layak ditinggikan. Yesus, kami serukan namamu, kami tinggikan namamu Tuhan. Besarlah Engkau Tuhan, Raja kami yang bertata Tuhan. Mari kita angkat kita, mari kita pujikan. Haleluya, 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 Engkau Rajaku, Engkau yang dahsyat. Yesus, bersalah ku tambahkan Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Sekali lagi kita angkat pujian ini, dan Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada
yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sebab dialah Allah yang besar, Allah yang perkasa dan Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan kasih setiamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa, Shalom. Sepertinya saya baru mendengar yang di sebelah kanan. Sekali lagi, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita harus bersemangat karena kita tahu bahwa Dia Yesus, Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan, jaga berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu dari rahmat-Mu bagi hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jaga berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu dari rahmat-Mu bagi hari berganti, hari berganti hari. Kami lihat kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Kita angkat tangan kita dan katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Besar Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk katakan di sebelah kiri dan kanan, bilang, Tuhan Yesus baik bagimu dan bagiku. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama, untuk selamanya, untuk selama, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau serahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengalami banyak pergumulan, masalah di akhir-akhir ini. Kita mau serahkan semuanya, kita mau andalkan Tuhan. Sebab Dialah Tuhan, hanya Dia yang sanggup memberi kita jalan keluar, yang sanggup membukakan jalan bagi setiap permasalahan kita. Haleluya.
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Ku cinta, Kau telah buktikan kasih setia-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu Tuhan. Kau membayarku. Sebab itu kami mau bersyukur. Yang ada padaku benar Tuhan, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu, sebab hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, sebab berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi kami Tuhan, bagiku selamanya. Sekali lagi kita katakan, hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, sebab kami mau berjalan bersama-Mu Yesus. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia selamanya. Sekali lagi kita katakan, hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawab. Benar Tuhan, hanya Kaulah tempat kami berharap, sebab kami mau berjalan bersama-Mu. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia selamanya. Selamanya Kau sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tak ada kata yang bisa kami ucapkan selain syukur kami, selain penghormatan kami, selain pujian-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini hati kami, ini kerinduan kami. Kau tahu segala isinya, Kau tahu Tuhan. Tempat jawab.
persahabat. Kepada hambanya saya persilakan. Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya katakan, angkat tangan puji harapannya. Kami sungguh-sungguh lagi katakan, yang menjadi tempat jawaban. Benar Tuhan, hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban setiap kami. Hanya Engkau tempat berharap kami. Amin. Bersamamu, yes, yes, haleluya. Selamanya Kau ku cinta. Amin. Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, sebab tangan kasih-Mu. Amin. Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya, yes. Haleluya, benar Tuhan. Hanya Engkau jawaban kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau tempat jawaban setiap kami Tuhan. Hanya Engkau tempat pengharapan kami. Tidak ada yang lain Yesus Kristus. Apapun kondisi kami pada pagi hari ini, kami mau berkata Engkau Allah yang luar biasa baik. Haleluya Yesus. Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan Engkau akan melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini, kami akan beroleh satu pembaharuan yang luar biasa yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati, telinga dan pikiran kami. Dan kami percaya Allah Roh Kudus berkaryalah, bekerjalah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Yunus 1. Ada 2 pasal, Yunus 1 sampai Yunus 2. Tetapi kita tidak akan membaca semuanya Bapak Ibu Saudara. Dan beberapa minggu yang lalu ketika saya mendapatkan jadwal firman Tuhan untuk membagikan secara online pada anak-anak sekolah minggu, saya membawakan kisah tentang Yunus yang berada di dalam perut ikan. Di mana Yunus sudah disuruh Allah untuk pergi ke Niniwe untuk mengingatkan penduduk Niniwe supaya bertobat karena kejahatan yang sudah dilakukannya. Tetapi Yunus
melenceng, saudara. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, tetapi Yunus malahan pergi ke Tarsis. Ya, jadi Yunus mengingkari perintah Tuhan, ya, dan malah pergi ke kota lain. Ya, di pasal 1 disebutkan Yunus pergi ke satu pelabuhan yang bernama Yafo, dan ketika di tengah laut, kapal yang membawa Yunus itu dihantam badai yang begitu besar. Dan karena orang-orang yang ada di kapal tersebut merasa, kok seperti ini ya, kok tiba-tiba ada badai yang begitu besar. Dan akhirnya nakoda dan para awak kapalnya, semuanya, kru-krunya itu menyadari pasti ada yang tidak beres di dalam kapal ini. Dan akhirnya ya, di situ diceritakan bahwa Yunus mengaku tentang semua kesalahannya dan bahwa Yunus itu mengingkari janjinya kepada Tuhan. Dan singkat ceritanya akhirnya Yunus dibuang ke laut dan kemudian ditelan seekor ikan besar. Perlu saya sampaikan bahwa ikan besar ini bukan ikan paus, Bapak Ibu Saudara. Saya diingatkan suami saya, ingat loh ini bukan ikan paus. Iya, ikan besar. Tidak ada di Alkitab dikatakan itu ikan paus, tapi ikan besar. Dan Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di rumah membaca pasal 1 dan pasal 2 keseluruhan supaya kita mengerti. Karena ada beberapa hal dari pasal 1 dan pasal 2 ini kita diingatkan beberapa hal pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Kita akan buka di dalam Yakobus 1 ayat 22 dulu. Yakobus 1 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini jelas berkata bahwa kita akan menipu diri kita sendiri kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman atau menjadi teladan bukan berapa banyak firman yang sudah kita ketahui atau berapa banyak firman yang sudah kita mengerti, berapa banyak kita berdoa atau saat teduh atau melakukan hal-hal rohani yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menjadi teladan itu apakah ketika kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman atau tidak, itu yang namakan menjadi teladan Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap orang yang melihat kehidupan kita itu hendaknya orang-orang tersebut juga melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Karena sebetulnya kita itu hidup bukan saja untuk Yesus, tetapi kita juga hidup di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini hidup di dalam Tuhan. Jadi dari Yunus kita bisa belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dari Yunus kita bisa belajar untuk menjadi pelaku firman. Yang pertama yaitu jangan ingkar janji dan jangan lari dari Tuhan. Amin. Yunus di sini ingkar janji dengan ia tidak mentaati perintah Tuhan yang menyuruhnya pergi ke Niniwe. Tetapi dia malah pergi ke Tarsis. Tujuannya Yunus ke Niniwe itu harus mengingatkan tentang kejahatan orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau mengingatkan mereka. Dan yang Yunus mau supaya Tuhan langsung menghukum bangsa Niniwe. Sehingga Tuhan murka kepada Yunus. Bapak Ibu Saudara, ingat Tuhan itu setia. Amin.
Tuhan setia terhadap janji-janjinya. Ya, ingat kita punya ribuan janji dari Tuhan. Dan Tuhan itu setia dan tidak akan pernah ingkar janji terhadap janji-janjinya. Tetapi Tuhan akan murka ketika mendapati orang-orang yang tidak setia. Ya. Seperti Yunus yang tidak setia. Yunus ingkar janji, akhirnya Tuhan murka kepadanya. Makanya ada bagian firman Tuhan di dalam Wahyu 2. Itu dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Ini yang Tuhan mau dari kita Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita tidak ingkar janji. Amin. Ketika Yunus memilih ke Tarsis, tujuannya supaya jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Amin. Namanya Maha Tahu berarti kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi atau kemanapun Bapak Ibu Saudara sembunyi, itu Tuhan tahu. Amin. Makanya di dalam Mazmur 139 dikatakan, sekalipun kita mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Sekalipun kita berada di lembah kekelaman, Tuhan ada di sana. Jadi jangan sampai kita lari dari tugas dan tanggung jawab pelayanan kita hanya karena kita tidak suka terhadap pelayanan yang ada. Atau jangan kita lari dari tugas pelayanan hanya karena kita tidak suka terhadap seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan murka terhadap orang yang lari dari tanggung jawab seperti Yunus. Ya. Yunus 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Hanya karena Yunus ingkar janji, hanya karena Yunus tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua, dari Yunus kita bisa belajar untuk menjadi pelaku firman. Yang kedua yaitu jangan sampai kita tertidur. Yunus 1 ayat 6. Yunus 1 ayat 6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, karena ketika ada angin ribut dan gelombang yang besar, bahkan badai yang besar yang hampir memecahkan kapal tersebut, Yunus malah tidur dengan nyenyak. Dan ini adalah kisah nyata Bapak Ibu Saudara, banyak dari orang-orang percaya sama seperti Yunus saat-saat ini. Ketika ada gelombang dan badai hidup yang hampir menenggelamkan iman kita, atau iman keluarga kita, atau iman saudara-saudara kita tenang-tenang saja. Kita cuek, bahkan kita masa bodoh. Ini yang namanya kita tertidur dengan nyenyak Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ini terjadi di dalam kita pribadi masing-masing atau di dalam gereja kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini ketika kita berdoa, kita mulai dari hal yang sederhana. Ketika kita berdoa pribadi, ya, berhubungan intim dengan Tuhan. Jangan sampai berdoamu hanya untuk dirimu sendiri Bapak Ibu Saudara. Belajar mulai saat ini, kita juga berdoa, terbeban juga untuk saudara-saudara seiman kita, amin. Yang mungkin kita tidak tahu, mungkin sedang dililit berbagai masalah, berbagai pergumulan, atau bahkan ada sakit penyakit yang saat ini sedang menghampiri saudara-saudara kita. Dan ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar pagi hari ini supaya kita tidak cuek, tidak masa bodoh. Ya. Saya ajari kedua anak saya mulai dari kecil untuk berdoa khususnya buat seluruh jemaat Parakletos. Mulai dari Angel dan Keke kecil. Supaya mereka tahu rasa peduli Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita tidak tahu, yang tahu kondisi Bapak Ibu Saudara sampai hati yang terdalam hanyalah Bapak Ibu Saudara sendiri bersama dengan Tuhan. Ya. Kita hanya bisa berdoa, belajar untuk salah satu bentuk kepedulian yang kecil Bapak Ibu Saudara.
beberapa minggu yang lalu, ketika di kantor sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ketika saya ke lantai bawah, saya ditanya sama salah satu teman saya, Bu, saya mau tanya. Ya tanya, enggak tanya. Tetapi saya mau bercerita dan akhirnya ada pertanyaan kepada sampean. Ya, tak bilang gitu. Dia bercerita seperti ini. Tetangga saya itu ada yang meninggal. Dan orangnya Kristen. Ini yang cerita teman saya non-Kristen. Dan tetangga saya Kristen meninggal. Saya tahu kehidupan beliau itu kurang lebih 6 bulan atau 6 bulan lebih dia tidak aktif ke gereja karena dia sering bolak-balik Malang Jakarta. Ya. Dan akhirnya kemarin itu meninggal, Bu. Terus Ibu tahu tidak ada satu orang gereja pun yang datang atau pendetanya itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Terus saya bilang gitu, apakah karena ada sesuatu atau apa? Ya kan, sekalipun, emang dia sakit apa? Saya bilang gitu. Dia kena corona Bapak Ibu Saudara karena dia sering bolak-balik Jakarta Malang. Ngapain dia ke Jakarta? Saya bilang seperti itu. Dia ke Jakarta untuk menjenguk anak-anaknya. Oh, saya bilang gitu. Akhirnya setahu saya dia memang sering bolong ke gereja, sering bolong. Saya mikir apalagi ini pandemi ya, karena teman saya ini non-Kristen pasti dia tidak tahu selama beberapa waktu kita gereja melakukan ibadah offline. Akhirnya dia kena corona dan dia tidak sempat ke rumah karena ternyata ketika dari perjalanan Jakarta ke Malang dia sudah kena positif corona. Akhirnya dia langsung ditaruh di rumah sakit dan ketika dia meninggal, pihak rumah sakit itu menunggu pendetanya. Saya dikasih tahu gerejanya A, dia bilang gitu. Terus ternyata setelah ditunggu berjam-jam sama pihak rumah sakit, itu tidak ada sama sekali pendeta yang datang. Akhirnya saya sampai ke tetangga saya yang lain, karena katanya ada 2 keluarga yang Kristen di daerahnya dia, itu gerejanya beda. Saya tanya ke tetangga saya yang lain, coba mbok ke gerejamu, tanya siapa tahu pendetamu bisa mendoakan. Karena orang ini sudah meninggal dan ditunggu. Ternyata orang Kristen tetangga yang satu ini, dia malah nutup pintunya, dia tidak mau menolong. Hanya saya tidak tahu apa masalahnya. Setelah itu sampai karena terlalu lama, berjam-jam lamanya pihak rumah sakit menunggu, tidak ada pendeta sama sekali yang berkunjung atau yang mendoakan di terakhirnya, sampai akhirnya dibawa ke makam, tidak ada, dia langsung dimakamkan. Bu, dia bilang gitu, saya aja loh, juga banyak yang kena mati, kena corona. Tetapi ya ibaratnya pihak rohaninya teman saya ini, dia selalu berdoa. Dia mendoakan, dia datang memang sesuai dengan protokol kesehatan. Dia memakai baju APD. Maksud saya, apakah orang Kristen seperti itu? Dia bilangnya seperti itu, saudara. Apakah gereja juga seperti itu? Dan endingnya dia tanya, apakah gerejanya ibu juga seperti itu? Apakah suaminya ibu juga seperti itu? Karena teman saya tahu kalau suami saya pendeta. Akhirnya saya bilang seperti ini ke teman saya. Kalau kamu tanya ke saya tidak seperti itu. Suami saya tidak seperti itu. Gereja tempat saya juga tidak seperti itu. Akhirnya saya kesaksian beberapa tahun yang lalu pun ketika ada orang meninggal dan dia ini Kristen sendiri, yang lain keluarganya non-Kristen. Karena ketika yang Kristen ini meninggal dan yang non-Kristen ini bingung cari gerejanya yang meninggal ini, dia ke rumah saya bilang gitu. Apa yang terjadi? Dilayani? Kita tidak pilih-pilih karena kita mau jadi berkat buat banyak orang. Saya bilang seperti itu karena kita mengenal kasih. Dan akhirnya ketika keluarga ini mau membayar peti pun kami tolak. Karena ini bagian dari pelayanan. Oh begitu ya Bu ya. Harusnya ketika rumah saya dekat sama ibu saya hubungi. Ya iya, kami pasti suami saya pasti datang, saya bilang gitu.
Dan akhirnya ketika saya sampai di rumah, saya cerita ke suami saya itu juga agak marah, agak emosi Bapak Ibu Saudara. Kenapa terjadi seperti itu? Dan ini realita yang terjadi saat ini. Saya sampai bilang ke suami saya, ini yang bikin Tuhan cepat datang Bapak Ibu Saudara. Karena kelakuan anak-anaknya sendiri. Ya. Jadi makanya firman Tuhan katakan jangan sampai kita tertidur, amin. Kita harus punya kepedulian dengan lingkungan sekitar kita. Ya. Jadi jangan cuek, jangan masa bodoh Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga yaitu kita harus berani bayar harga atau berkorban Bapak Ibu Saudara. Yunus 1 ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Salah satu sikap Yunus yang baik adalah berani berkorban. Ya. Dalam keadaan yang sedang kacau, Yunus berani mengakui bahwa angin ribut dan badai ini terjadi karena dirinya. Karena Yunus lari dari Tuhan. Akhirnya Yunus mengorbankan dirinya untuk dicampakkan ke laut agar laut menjadi reda dan tidak mengamuk lagi. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengiringan kita ikut Yesus, itu kita harus berani bayar harga, amin. Berani berkorban dengan menyangkal diri dan pikul salib. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran ketika kita ikut Yesus, kita maunya yang enak-enak saja. Firman Tuhan sampaikan kita harus pikul salib Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita salah pengertian. Di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kenapa Tuhan katakan seperti itu? Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, benar ya? Dan seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada melakukan firman-Nya. Dan ini kenyataan yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari kisah Yunus kita tahu ya bahwa menjadi pelaku firman itu bukan masalah yang mudah Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah yang gampang karena selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Jadi perlu penyangkalan diri setiap saat sampai kita menjadi pelaku firman itu menjadi sebuah gaya hidup kita sehari-hari. Saya menyampaikan hal ini bukan berarti saya sudah luar biasa Bapak Ibu Saudara, tapi kita belajar bersama-sama bahwa kita setiap hari harus melakukan firman Tuhan tersebut. Amin. Mungkin ketika di perjalanan kita gagal menjadi pelaku firman karena kita lebih mengedepankan kedagingan kita. Tetapi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai. Kita harus bangkit lagi. Kita tidak boleh menyerah Bapak Ibu Saudara. Amin. Percaya Tuhan Yesus Kristus pasti akan bersama dengan kita. Dan Allah Roh Kudus pasti akan memampukan kita. Yang kedua yaitu kita harus selalu mengingat akan Tuhan. Yunus 2 ayat 7. Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Setelah di dalam perut ikan, Yunus baru ingat akan Tuhan. Dan kita Bapak Ibu Saudara seringkali seperti Yunus. Ya. Ketika di dalam pergumulan atau ketika kita di dalam permasalahan baru kita mengingat Tuhan. Dan ketika menurut kita segala sesuatu yang ada di sekeliling kita yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semuanya baik adanya. Semuanya tidak ada sakit pun, semuanya sehat, kita bisa melakukan apapun dan kita sering lupa akan Tuhan, benar enggak? Bahkan ke gereja saja malas Bapak Ibu Saudara, karena merasa semuanya sudah berjalan dengan baik. Tetapi ya,
ketika masalah menghampiri kita, kita mulai menangis. Kita mulai cari pendeta untuk didoakan, ya. Kita mulai merasa kita butuh Tuhan. Dan setelah masalah selesai, lupa lagi dengan Tuhan. Malas lagi ke gereja. Sibuk Pak, saya tidak menyindir kita semuanya. Tetapi ini adalah realita yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan bahwa kita tidak tahu pandemi corona ini sampai kapan. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan masih izinkan pandemi ini berlangsung, berarti Tuhan punya rencana. Amin. Dan saya pernah menyampaikan di dalam Ibrani 12 ayat 26 dikatakan bahwa sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan apa yang dapat digoncangkan. Jadi pandemi corona ini hanya awal Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan berkhotbah untuk kita menyenangkan telinga kita. Tetapi kita Bapak Ibu Saudara harus sadar ini adalah zaman-zaman akhir Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita harus benar-benar itu bagaimana kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan apa yang dapat digoncangkan. Dan pandemi corona ini hanya permulaannya saja. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Pandemi corona ini terjadi bukan hanya di tempat kita tok, bukan hanya di Indonesia saja Bapak Ibu Saudara, tetapi di seluruh dunia. Dan dunia saat ini sedang digoncangkan. Dan kita Bapak Ibu Saudara sebagai gerejanya Tuhan, kita akan mengalami goncangan-goncangan tersebut. Dan pasti yang saya tahu goncangan-goncangan itu pasti akan terjadi di dalam gereja dulu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan tidak mau gerejanya tertidur. Amin. Dan kita Bapak Ibu Saudara dan saya itu adalah gerejanya Tuhan. Mulai dari sekarang Bapak Ibu Saudara, jangan kita didapati Tuhan itu hanya suam-suam kuku. Ya. Tidak panas atau tidak dingin Saudara. Tetapi kita harus tetap di dalam roh yang menyala-nyala. Karena Tuhan Yesus Kristus akan datang segera. Amin. Ketika kita harus selalu ingat Tuhan, di dalamnya Bapak Ibu Saudara kita harus berjaga-jaga sambil berdoa. Kita akan buka di dalam Lukas 21 ayat 6. Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dengan kita berjaga-jaga dan berdoa Bapak Ibu Saudara, percayalah kita pasti akan terus menerima kekuatan dari Tuhan. Amin. Apapun yang akan digoncangkan oleh Tuhan. Ya. Karena selama kita masih menginjak bumi ini, ya, goncangan-goncangan apapun itu pasti akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Mari kita lebih banyak lagi bersungguh-sungguh lagi di dalam kita berdoa. Amin. Kita bersungguh-sungguh lagi di dalam kita melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Di tengah-tengah goncangan yang terjadi. Karena kita harus percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan akan datang segera. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan, dengan adanya pandemi corona ini yang masih terjadi dan kita tidak tahu selesainya kapan, ya. Dan apapun keadaan kita di tengah-tengah pandemi corona ini, mari kita selalu ingat akan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk kita lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Bukan saatnya lagi kita bermalas-malasan ketika kita datang kepada Tuhan. Karena ke depan kita harus ingat bahwa akan banyak goncangan-goncangan yang akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan.
Dan waktunya tinggal sesaat lagi. Tuhan akan datang menjemput kita semuanya. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan mahkota kehidupan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sekali lagi. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Amin. Mengiring-Mu, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Allah. Amin. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami belajar dari kehidupan Yunus, bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kami. Yang harus kami kejar adalah tujuan Tuhan. Yang kami harus genapi adalah firman Tuhan. Bukan apa yang kami anggap baik, kan itu belum tentu menjadi kebenaran yang berasal dari Tuhan. Yunus menganggap baik kalau bangsa Niniwe dibinasakan oleh Tuhan. Tapi bagi Tuhan itu bukan kebenaran, karena Allah itu adalah kasih. Tuhan Yesus, pagi hari juga kami belajar bahwa Yunus betul berkorban. Tetapi pengorbanan Yunus itu muncul karena Yunus kedapatan undi. Dia yang bersalah, dia yang mendatangkan masalah atas seluruh orang yang berada dalam satu perahu itu, ya Tuhan. Kami tidak mau dipermalukan. Kami tidak mau Tuhan Yesus dipermalukan di banyak orang. Kami rindu untuk kami berkorban karena memang kami rindu untuk menyenangkan Tuhan. Rindu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Rindu untuk kehidupan kami berdampak bagi banyak orang. Sehingga Tuhan disukakan. Tuhan bersuka cita karena kami. Tuhan, pagi hari ini firman-Mu telah sampai kepada setiap hati. Biar ini menjadi pegangan kami. Supaya kejadian Yunus tidak menimpa kehidupan kami. Kami melakukannya persis seperti yang Allah minta. Karena kami tahu ketika kami mengerjakannya, sekalipun bagi kami menyakitkan, bagi kami merupakan kepahitan, bagi kami merupakan kesulitan, tapi kami percaya ada tangan Allah yang tidak terlihat menolong dan memberikan kemenangan dalam setiap perkara. Di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi ini, ya Tuhan, biar hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Tuhan mengizinkannya supaya buah kami akan nampak di hadapan Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah membentangkan kebenaran firman Allah ini. Sebagaimana kami telah diberkati. Kiranya Kau memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya, memberkati kehidupan pribadinya dan keluarganya, ya Bapa. Dan biar pada pelayanan yang berikutnya, kiranya lebih dahsyat lagi Tuhan bekerja untuk memberkati setiap umat yang dilayani oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan atas kebenaran firman Allah yang telah kami terima dan memberkati kehidupan kami, kiranya Roh Kudus mengerjakannya lebih dan lebih lagi. Sehingga kami akan mengalami perubahan hidup. Dan sungguh Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami. Untuk firman-Mu yang luar biasa memberkati kami. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya akan kembali. Haleluya. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yes. Untuk itu kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian doa Yabes.
yang memperluas daerahmu. Haleluya Tuhan. Yes. Mari ambil waktu yang tersisa ini untuk kita datang kepada Tuhan lebih sungguh. Dan kiranya tanganmu ya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku. Dan melindungi aku daripada haleluya petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Beri kemuliaan bagi Dia, Allah yang maha kuasa, yang sanggup menjawab setiap doamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara saudara-saudara kami yang lain masih beribadah secara online, tapi kami percaya itu tidak mengubah berkat Tuhan turun atas setiap kami. Baik di tempat ini secara onsite maupun di yang sedang online hari ini Tuhan. Kami percaya zaman-Mu juga terjadi. Lawatanmu melanda setiap umat-umat-Mu yang datang dengan hati yang sungguh untuk mengejar hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak mengecewakan setiap anak-Mu yang berharap kepadamu. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau kerjakan pagi hari ini. Karena kami percaya Roh-Mu bekerja luar biasa untuk melawat setiap kami. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Pertama-tama untuk pandemi corona yang masih berjalan di tengah-tengah negeri ini ya Tuhan. Ampuni bangsa ini. Ampuni Indonesia. Jikalau oleh karenanya bangsa ini Engkau izinkan untuk mengalami pandemi. Tuhan pulihkan negeri kami. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap orang, setiap pihak yang berusaha menjatuhkan pemerintahan kami, yang berusaha melakukan pemecah belahan antara suku, agama, dan berbagai jenis perbedaan lainnya ya Bapa. Tuhan, singkapkan rencana mereka yang jahat. Hancurkan kesepakatan mereka ya Tuhan. Bahkan permalukan mereka. Tetapi sayangi nyawa mereka. Untuk mereka punya kesempatan mengenal Allah yang hidup. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan berkati juga pemerintahan kami. Supaya mereka kuat. Mereka dapat menggunakan otoritas yang Kau percayakan kepada mereka tanpa takut dan gentar. Sebab Engkau beserta orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dari rumah-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hapus segala apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan kuasa darah Yesus. Supaya kehidupan kami tidak bercacat celah. Segala bentuk malapetaka, kecelakaan, Engkau kiranya menghindarkan kami. Tetapi berkat-Mu turun atas kami berlimpah-limpah. Itu sebabnya Bapak Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, mari angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.